khasyiat rahimakumullah. Kita masuk ke dalam pembicaraan bab at-tarhibu min qatmil ilmi wa man ayya'lama wala ya'mala. Kita masuk ke dalam pembahasan orang yang menyembunyikan ilmu, orang yang mengetahui tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Ini ancaman ada dari Allah dan Rasulnya. Sinul khasyiat rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nara wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Surah Al-Baqarah ayat 174. Ini ayat sebenarnya turun ancaman kepada orang-orang yang menyembunyikan ketika ditanya bagaimana sifat-sifat Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan di dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, dalam suhuf-suhuf, semua membicarakan tentang tanda-tanda atau ciri-ciri atau alamat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada donaturnya nama upah. Ikan upah, tapi jangan dikisahkan kayak Pak Nabi akhir zaman gitu. Jadi ada yang betakun, ada pertanyaan, guru, bagaimana Rasulullah itu tanda-tandanya? Kami tadi ada melihat melintas menuju Sam, anak kecil dinaungi oleh awan. Apakah itu pertanda Nabi? Itu kade itu orang berpayung gini. Kalau kepanasan macam-macam. Karena apa? Karena ada donatur nama upah. Nah, jadi zaman dahulu pun logika beragama ini dibulak-balik oleh orang-orang kafir. Sama fenomena saat ini. Logika agama kita dibulak-baliknya. Ada ayat Al-Quran, orang-orang kafir itu merubah bulan haram, maka menyatakan kafir, menyamakan dengan mereka. Padahal pemerintah ini kada pernah merubah 1 Muharram, tetap 10 Muharram hari Kamis. Nang dirubahnya hari libur. Ayo bayangkan dia, 4 tahun gue di kompleks ini memandangkan pemerintah kafir. Ini Masya Allah. Makanya kita harus cerdas sekarang. Ini zaman fitnah luar biasa. Banyak yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran serampangan tanpa pengetahuan. Intinya apa? Mengacau balaukan kita beragama. Ini sama ini. Dan kita ini kadang-kadang dipaksa. Bilanya kadang melihat dalam hidup ini lagi lawan Rasulullah dalam mimpi, seakan-akan agama kita ini kotor. Agama kita ini kada sempurna. Jangan mabuk dalam beragama. Kita tidak menafikan orang-orang yang bisa melihat Rasulullah manaman wa yaqdatan. Dan semua kita yang beriman mengimpikan itu, tetapi jangan sampai mengecilkan iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Cukup kita memegang hadis Nabi, Bapak Ibu. Tuba liman ra'ani wa ama Nabi. Surga dijanjikan Nabi bagi orang yang melihat Rasul dan dia beriman. Tetapi sesudahnya tuba. Satu riwayat bukan 3 kali, tapi Nabi 7. Surga. Bagi siapa? Lebih hebat dari hanya sekali tuba liman ra'ani wa ama Nabi. Liman lam yarani wa ama Nabi. Orang itu sampai umurnya habis tidak pernah melihat aku, demikian sabda Nabi, tapi dia beriman dengan aku. Nah, cukup
Dipadakan Nabi 7 kali, Pulan bin Pulan yang sampai ke mati kada pernah melihat Nabi, tapi dia memegang teguh imannya kepada Rasul. Ada kita ini, ya Allah kasih tuh kamari mencari amalan agar melihat Nabi, akhirnya amalan itu aja kapunduk, sembahyang ada lagi. Ini kan mabuk dalam agama. Nah ini orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Tuhan dari kitab. Ya maksudnya dari kitab ini Allah menurunkan ciri-ciri Nabi seperti apa. Nah kalau kita kias nah kebenaran itu seperti apa, jangan disembunyikan, jangan dibulak-balik hanya karena kita ini dibayar oleh mereka. Dan kita dapat rahmatnya Allah. Apalagi orang hanyaran mabuk agama, ya Allah, ya nah aku membum lah Masjid Bau Rahmah di bumnya. Santai aja kita beragama ini, santai aja, jangan mabuk. Kan amal, kan di dalam Al-Quran tadi, hal subal kufar, diberi pahala lah orang-orang kafir itu dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang mereka perbuat, amal. Sampai Nabi dituruni Al-Quran, wal asri innal insana lafi khus illal ladina amanu wa amilus salihah. Amal, apa gerang amal tuh? Dengaran amalnya apa gerang? Amal itu oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, amal itu adalah harakatul jismi wa sukunuha. Ini satu, bergeraknya anggota tubuh kita atau diamnya itu amal. Bergeraknya anggota tubuh atau diamnya anggota tubuh itu amal. Nah amal ini menurut kita ahli sunnah wal jamaah, ada pergerakan itu wajib, ada pergerakan itu sunnah, ada pergerakan itu haram, ada pergerakan itu makruh, ada pergerakan itu mubah, ada pergerakan itu sah, ada pergerakan itu batal. Demikian pula diamnya. Nah jadi setiap kita bergerak, setiap kita berdiam, ada yang harus, ada yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang sunat, ada yang sah, ada yang batal. Dan semua ini akan dicatat oleh rakib dan atid. Dan semua itu dalam prosedur syariat. Nah, makanya setelahnya wa in muwafaqatuhu bisyariah sumia ta'atan, wa in wafaqa wa in lam yuwafiqi syariah tusamma maksiatan. Apabila sesuai pergerakan jasad kita ini atau diamnya jasad kita ini dengan kolidur syariah sesuai, maka itu dinamakan taat. Bila tidak sesuai dengan syariat, maka itu dinamakan maksiat. Dan ini bisa dipaham. Pian bergerak tadi mulai rumah bergerak kemana? Ke masjid. Sesuai kada di masjid kayak ini lawan syariat? Sesuai karena dituntut oleh syariat kita ada salat 5 waktu nangaran subuh, berarti taat ini. Ada juga nang subuh tadi bergerak duitnya, tapi ke kandang hayam murah. Sesuai lah gerakannya tadi tak. Lawan syariat ada sesuai. Berarti orang nang ke kandang hayam tadi hendak mencuntang hayam murah, maka hayam bangkok larang. Hendak bersawang ke paling kau. Maka itu dinamakan masih. Nah, kaulah kita mempunis ini taat, kaulah kita mempunis ini maksiat, sementara kita jahil dengan ilmu itu. Kuluman bigiri ilmin ya malu akmaluhu mardudatun
selesai, la tuqbalu. Nah, wa kadzalikal qalb, itu dua diam dan geraknya hati, itu pun adalah ibadah. Ada diamnya hati, ada geraknya hati, sesuai kadalawan syariat. Bila sesuai maka hati itu dinamakan taat. Apabila tidak sesuai dengan syariat maka hati itu dinamakan maksiat. Hati pian beraneh. Nah, makalamun Allahu Akbar. Maaf ikam tadi jar kada tahu aja aku apa kayak imam itu juga aku. Kada ada niat dalam hati pergerakannya. Maka salatnya ini tadi apakah sesuai dengan syariat? Kada. Berarti ini masuk ke dalam kategori perbuatan batal. Nah, nyamannya dipaham. Enggak ada paham makanan jadi gitu guru Nah, Allah menitik beratkan kayaknya memandang hati. Ini sufi kayaknya membicarakan. Sama kayak pian sembahyang. Ketika disuruh bergerak, pian berdiam. Ini anggota tubuh nih, disuruh bergerak, pian berdiam. Kayaknya disuruh berdiam, pian bergerak. Nah, ini kan bertentangan dalam syariat. Ini bisa masuk kategori makruh, bisa masuk ke dalam kategori batal. Ini siapa yang mencatat ini? Yang paling paham ini adalah Raqib Atid. Dan Raqib Atid ini sebagai malaikat ini akan mencatat sesuai prosedur. Menutur banyak sesuai prosedurnya. Ada urusan. Nah, makanya bila ada kain yang mati lalu dibuat kali yang lahat, lalu ditanam, dikubur, Mungkar Nakir sesuai prosedur akan menanyakan itu. Betul nek. Tetapi ada pulang prosedur yang lain datang. Maka siapa membaca surah Tabarak saben malam maka 0 pertanyaan. Nah, jar Mungkar Nakir prosedur yang lain ada kita kalah di kita ini. Boleh kita karai, kira aja. Nah ini. Nah, jadi Bapak Ibu jangan ditinggal pergerakan itu. Ketika malam hari kita jangan lupa membaca surah Tabarak. Karena kepastian dan keniscayaan kita akan masuk ke dalam kubur. Isaka sudah? Jangan balum-balum lah. Ini kita dipahami ini nah. Makanya kita ini begimitan mudahan untung ini nah. Tahu ini lah berapa kali pamilu wah ini nah. Ini ulun supaya membuka pikiran ini. Jangan sahabat hendak melihat Nabi aja gawian saja mabuk kita. Kada menikmati sabda Nabi. Orang yang kada melihat Nabi ini lebih beruntung dari melihat orang yang melihat Nabi. Bayangkan pian. Kada suah melihat maka percaya kayak bun pian ini. Allah. Berapa ribu tahun kita terpisah dengan Nabi? 1440 ti umat 1443 diputung 12 itu karena kan perhitungan hijrah ini ketika Nabi hijrah. Ribuan tahun kita terpisah jarak dengan Nabi. Sementara ribuan tahun kita terpisah, kita beriman, bahkan kita menyintai Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita kikiliran banyak makan. Ya Nabi salam ala. Ya Allah salamku disampaikan kepada Nabi. Karena kita mengamalkan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Beriman kita. Padahal kita lihat pisang mahuli ini nih. Ada nama nangis juga kalinya hendak bakami. Ada kawa bertemarin. Ini pergerakan, ingat kita kembali kepada amal pergerakan tadi sesuai kan dalam syariat. Nah, ada kan kita sembahyang nih disuruh bergerak. Nah, kayak apa disuruh bergerak ya? Nah, ketika sami Allahu liman hamidah itu disuruh bergerak tangan. Ketika bangkit dari ruku untuk i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Adik kalau nak ada bergeraknya, sami Allahu liman hamidah, malah burit di garunya. Bisa cariin di masjidnya ada nong ini. Ini
bukan nang mabuk agama nih nenek. Nah habis itidal bang disuruh apa tangannya? Oleh syariat disuruh dia kan disuruh bergerak tadi. Iya ada bergerak. Ada juga kayaknya Sami Allahu liman hamidah. Sekali dan aja tangannya. Maka disuruh dia. Kapak ya benar ambaan di perumahan. Maka bila ini 3 kali gerakan batal. Bila 2 kali gerakan berarti makruh. Makruh menurut mazhab Imam Nawawi menciptakan syariat dari Allah 0 pahala. Jangan asal sembahyang. Nah makanya kita yang mempunyai ilmu pengetahuan jangan bergerak dulu kecuali ini akan dibaca, dideteksi oleh syariat. Gerakanku ini mendatangkan syariat yang benar apa tidak. Jangan diam dahulu kita sebelum kita ini mengetahui apakah diamku ini berbetulan dengan syariat apa tidak. Karena pilihannya hanya 2 hal Bapak Ibu, taat atau maksiat. Kawalah ini kita dikawal ini kita kan lebih ilmu. Nah ada ilmu kebenaran ini di akhir zaman, mereka hendak menyampaikan kebenaran ini, masyarakatnya ada yang mendengar. Ini lain pulang kayak Bani Israel. Kalau Bani Israel hendak mencari kebenaran, nang bisi kebenaran kada menyampaikan. Nah zaman ini ada kebenaran, tetapi nama mendengarkan kada hapun. Hingga hendak mendengarkan yang salah aja. Ini sesuai kada pengajian kita subuh ini. Bila ada kita kan. Jangan mabuk agama kita. 4 tahun mengirim jadi binsus, dasar kafir negara ini. Mau ubah bulan Muharram, datang di mana mau ubah? Liburnya beruntungnya. Amun kita mau buat nang warung jablay libur kakanda kah sama aja. La ilaha illallah. Ini perlu diluruskan. Ada yang gerakan. Nah, hati pang demikian. Ini sembahyang hebat. Allahu Akbar. Semuanya puasa hari Arafah, puasa hari Asyura, puasa Senin Kamis. Ya Allah, pergerakan diamnya kada makan, diamnya kada minum, luar biasa. Tetapi hatinya penuh kedengkian. Bisi hasad, prosedur malaikat mencatat 0 berdataan pahala itu. Malaikatnya lebih canggih dari komputer. Komputer itu kan bilanya ada tak buat titik ya, prosedurnya udah dibuat kada muncul di layar laptop ya. Walaupun kembali ke laptop berpuluh kali. Pecah lawan bulat saja prosedurnya ada, kada dibacanya oleh komputer. Ini prosedur. No, ada dengki sekalinya, pergerakan hatinya, dengkinya kepada orang yang dapat nikmat luar biasa. Diuji ini kayaknya, diuji menagi nang kayak ini, diuji lawan apa? Diuji lawan muafakah sama kayak nagawian. Diuji nih, tuan guru lawan tuan guru kayaknya. Tuan guru ini bilanya pengajian banyak jamaahnya walau mengantukkan. Besar orang pengajian api-api, besair-sair, belagu-lagu, nang datang ba-4, 2 cangang kajendila, nang ba-2 mau udah himpon. Ini diuji nih kan nih. Maka ujar Nabi, sebanyak apapun amal jasmani kita yang kita lakukan. Nah ini kalau kita sini pula ada nah camuh nah. Di guru memancing tadi juga. Di guru ada apa-apa lipat pada israk amunnya bahyang di patah pancing ulun tadi lalu ya sanjul ulun dapat ulun sedikit aja nih nah hari hujan juga. Nah babnya sedikit ini aja. Nah apa tadi? Sebanyak apapun ibadah kita ini Bapak Ibu, ini jamaah subuh babu rahmah yang dirahmati oleh Allah. Pian jangan hanya berpikir berubat. Karena ujar Imam Ghazali,
kita ini ada amal itu, ada iktisab, ada ijtinab. Panjang pulang ini malah lalar ini kita lah. Ada iktisab, ada ijtinab. Iktisab ini bahasa ulun, iya mau ubat, bawa pian digaring, bawa ubat saja dipikirkan. Kawa ke Singapura, amun kawa ke Pinang, lain Pinang naik Pinang tuh adanya di Malaysia Penang rendah. Bu kalau perlu ke Amerika bawa ubat saja dipikirkan. Iktisab saja, bawa ibadah aja. Kada tak tinggal duha, israk, kada tak tinggal macam-macam ibadah. Bagus itu, tetapi ada yang lebih bagus dari itu adalah ijtinab, bapak mantang. Pian bawa obat ke Amerika gula darah, harga obatnya itu halus kayak mata iwak 5 juta sebiji umpama, tapi pian pamantang hantup terus. Orang jangan makan gula sakar. Aku kan makan gula sakar aja. Gula sakarnya aku andak disindok, panasi dililin sama juga. Orang jangan makan nakatan. Bukan makan nakatan, tapi napa ya? No, wajib dihantup sudah. No, obat itu. Kita biar kada bau obat, tapi kita bapak mantang. Ini lebih menyehatkan dalam ilmu kedokteran. Pamantang nang ianya. Nah apa-apa pamantang ini nang bisa amal ibadah kita nang kayak gunung Uhud, bahkan lebih besar dari itu, akan menjadi mengecil menjadi nol apabila pamantang ini kita lakukan. Ini menjadi sampaikan beratan ini betambang blok ini urene. Di antaranya apa ya? Di antaranya hasad. Napa hasad itu ya? Hasad ini lebih jahat dari bakhil. Bakhil aja aduh, al-bakhilu aduh. Ini lebih isi duit 100.000. Memang miliknya dalam syariat 100.000 itu. Kan rezeki ini ada maksum, ada mamluk, ada madmun. Kan ada apa? Mau'ud, ada 4 hal. Dahulu 3 kita bahas itu sebutingnya tertinggal. Nah lalu jangan anak membari-bari orang, pada orang di muhanya di hadapannya kelaparan, kadang anak membarinya, nabakhil itu. Nah hasad ini lebih jahat dari bakhil. Kenapa? Milik Allah maka dibakhilkannya. Allah memberi nyaman non si A. Ya sebagai si B umas hariknya ini, ya Allah jangan dibari lawan si B menito ampun tasarah lu hajar Tuhan. Nahnu qasamna bainahum maisyatahum bil hayat dunya. Dibahilakannya ampun Tuhan, dengki ada di hati. Rasul bersabda, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat. Jamak mana saling kama takulun naru al-hataba. Tinggalkan hasad di hatimu, dengki di hatimu, karena bila kau memiliki dengki itu, kedengkian ini akan memakan semua kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Ada lagi lah kayu bakarnya. Ini nang ianya. Ini pahirian benar ya Allah. Orang subala nukar kulkas masa orang nang kedinginan. Kenapa abahnya jadi menggetar aja? Kedinginan aku manya. Kenapa gerang? Aku melihat kam di rumah nukar kulkas dari 2 pintu. Baca carian ada di komplek ini sakone. Nah, biar banyak ibadah pian nol. Ini nang ianya orang ini biar ibadah babaya ada aja nang wajibnya sunatnya bilang jauh parah tadawi nang wajib untung, tapi inya steril dari hasad. Ini yang nomor 1 kelak di hadapan Allah. Ada lagi nih pamantang kainan dulu kita arif saja dulu ini. Dan kita dapat rahmat Allah.
Kan banyak kalau pergerakan kita ini yang sia-sia, kada jadi amal. Kenapa? Karena kita bergerak kada meliwat demikian pula diam kita. Kenapa gerak ikam guring nih? Kan diam nih guring nih, kada ada aktivitas. Nah, jasad kita diam. Nah, perlu ini ada pergerakan supaya menjadi ibadah, menjadi amal. Nang memang apabila orang ini maling, bagusnya guring. Padangan guring dulu 3 jam baru mencuntan. Nah, si kita nang maling kada, kemudian ngalih membaca lagi nih, kedudukannya maling kada, apa kada, bagus guring juga. Dengan guring itu, ya Allah, aku hendak mengistirahatkan mulutku dari ghibah. Aku hendak mengistirahatkan mataku dari maksiat. Aku hendak mengistirahatkan perilakuku dari kebencian kepada orang lain. Guring kita, maka kita netral, menjadi pahala dengan diam, dengan karuh itu. Nah, ya nang sampai ke masjid gitu maroh. Nah, kita bermasak, makanya kan semalam babu niat sudah kita lakukan, kita kita jalani sudah bab itu. Niat ini, di mana letak pergerakan niat ini ya? Di hati. Sesuai kada niatnya, ada nang ada sesuai kada niatnya. Puasa racap, wah ini puasa Nabi Daud. Kenapa? Sekalinya hendak menghilangkan lamak di tubuh. Nah, Tuhan kan ada urusan lamak, kayak ikam kurus kan ada urusan. Nang dikehendaki Tuhan itu ketika ikam ini menahan makan dan minum pada puasa, ikam niatakan ibadah kepada Allah. Ternyata pergerakan hati ikam hendak supaya turun kolesterol. Malaikat sesuai prosedur ditulisnya bukan ibadah. Kayak Pak Tet, iki Pak jalan atet, nah tulis nol ibadah. Makanya ada orang ini menangis di hadapan Allah, menangis ditutupi malaikat sesuai prosedur. Orang ini sesuai prosedur memang kada pantas dekat lawan Tuhan. Sesuai prosedurnya ada urusan nih. Nah, makanya biar keluarga harta bininya ditilangnya sesuai prosedur. Jika masih bina motor kada behilim. Aku jeneng bini, ulun bini pihan, kada ada urusan bini kok. Di rumah bini, di jalan kada behilim sesuai prosedur karena aku polisi, ikam ku tangkap. Kalau aku bari jeneng bini, memberi apa aja. Kada ada urusan mengejar orang laki dibari kah, ada kah? Waktu ikam ku tangkap sesuai prosedur. Datang kan Kapolresnya misalnya. Aja bini pian tangkap ke halaman, lapas ke belakang. Nah, ini pun itu hak Kapol. Nah, ini malaikat menutupi sedemikian rupa. Tuhan Maha mendengar. Ujar Tuhan, kenapa malaikat ikam menutupi hambaku yang menangis di tengah malam? Ia hendak datang kepadaku, inilah Ghafurur Rahim. Aku ini Ghafur, pakai in, nah taukid, pakai lam taukid. Ghafur, tabdil pulang, sangat pengampun, sangat kasih sayang. Jangan tutupi malaikat, biarkan suaranya melambung ke hadratku. Aku Ghafurur Rahim. Itu berbeda, itu hak Allah. Mudah-mudahan kita tambah ilmu, tambah manfaat. Ya Allah, siapa ada lagi bu ini kada kerasaan netina. Mungkin gurulah hanya berat tahun tadi asura di sini berbagi anak yatim. Sanyar benar. Maka Kamis nih nah asura pulang. Waktu berlalu dan kita ini kehabisan waktu. Kita kadang mungkin lagi hidup kayak tahun 2140. Dengar 2021 amun 2140 berapa tahun nomor dia? Ini kan 2021, anggap aja 2020. 140 kurang 20,
120 tahun lagi hidup lebihan lah. Seorang umur nang ada nih aja nggak ada kau makan tapai lagi. Anak-anak di mana akan ibu hidup kita? Kita merenung bang. Ini kan suasana 1 Muharram tahun baru Hijri. Wal tandur nafsu ma qaddamat ligat. Iya benar. Renung-renung akan ma qaddamat ligat, apa persiapan kita Bapak Ibu? Ligat untuk esok hari. Para ulama menjelaskan tafsirnya. Maksudnya ma qaddamat ligat itu satu, indal maut. Ini yang kita renungkan. Dan ini perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang bujur-bujur menganggap aku ini sebagai Allahmu, Tuhanmu. Rasul Nabi Muhammad itu sebagai Rasulku penutup akhir zaman. Ya ayyuhalladzina amanu, pertama perintah Allah, ittaqullah. Takwalah kalian kepada Allah. Takwa itu amal syariat. Ini panjang nih yang kita bicarakan lah. Takwa itu amal syariat, bukan amal tarikat, apalagi amal hakikat. Ini hanya dataran syariat takwa itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Yang kedua, wal tandur nafsu ma qaddamat ligat. Jangan berhenti kita merenungkan apa yang kita persiapkan untuk esok hari. Apa maksud esok hari ini? Pertama, ujar ulama, indal maut, ketika kita bergumul dengan sakaratul maut. Harus kita renungkan. Dan kita semua makhluk hidup ini akan melintasi satu pintu yang bernama sakaratul maut. Walau kita mati kena keguguran helikopter, tetap sakaratul maut itu ada. Walau kita mati diandaki bom di bawah ketiak kita, terpecah-pecah tubuh kita, tetap sakaratul maut itu ada. Walau kita mati di tengah samudra, tetap itu sakaratul maut ada. Walau kita mati di tengah kubaran api, tetap sakaratul maut itu ada. Dan Nabi menggambarkan sakitnya sakaratul maut ini lebih sakit daripada 350 kali cencangan pedang. Kayak papian dicancang lawan pedang 350 kali, lebih sakit dari itu sakaratul maut.